Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kiranya kasih, penyertaan, dan damai Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara, semua orang beragama meyakini bahwa ada hari bangkit manusia, yaitu manusia dibangkitkan dari kematian pada suatu saat nanti yang disebut hari bangkit, yaitu ketika akhir zaman tiba, lalu diadili oleh Tuhan Allah, ya, sebuah sidang pengadilan yang maha agung, besar, dan mulia bagi manusia-manusia yang menantikan penggenapan keselamatan kekal atas ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan Allah selama menjalani hidup di dunia. Namun, bagi manusia yang baik merupakan vonis pengadilan yang mengerikan, karena hanya satu vonis pasti, masuk neraka kekal, suatu tempat yang penuh api siksaan yang menghanguskan, dan yang aneh, belatung atau ulat-ulatnya tidak bisa mati sekalipun dalam suhu api yang sangat panas. Manusia dikerubuti belatung yang tidak bisa mati. Ini adalah kebenaran yang dikatakan Yesus, seperti tertulis di kitab Markus 9 ayat 48, di mana Yesus Kristus mengutip dari apa yang ditulis Nabi Yesaya. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Yesaya 66 ayat 24. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa mengerikannya tempat bagi manusia yang kata Yesaya telah memberontak kepadaku. Artinya manusia yang tidak taat dan tidak
tidak setia pada Tuhan Allah dalam hidup di dunia. Beragama memang beragama, tapi praktek hidupnya belum tentu benar dan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Pada hari bangkit nantilah nasib yang sebenar-benarnya manusia ditentukan, diadili, divonis. Bagaimana keadaan manusia saat dibangkitkan nanti? Alkitab mengatakan bahwa manusia saat dibangkitkan akan seperti Yesus Kristus. Saat Yesus dibangkitkan pada hari Paskah, hari ketiga setelah kematiannya karena penyalibannya, Yesus bangkit, Yesus hidup dengan tubuh yang baru. Meskipun tetap berwujud manusia, namun manusia yang menguasai ruang dan waktu. Yesus bisa masuk ke ruangan yang terkunci rapat. Ditulis di Yohanes 20 ayat 26. Yesus bisa tiba-tiba menyertai pengikutnya yang sedang berjalan pulang ke Emmaus. Tertulis di Lukas 24 ayat 15. Damai bagimu. Mengapa kamu resah? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan kau akan tahu. Sebab hantu tidak berdaging dan bertulang seperti diriku. Semua tulisan tentang aku dalam Taurat, surat nabi-nabi, dan Zabur harus digenapi. Seperti tertulis, Al-Masih harus menderita dan bangkit dari maut di hari ketiga. Dan dalam namanya, kabar pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara-saudara, Yesuslah contoh nyata bagaimana keadaan manusia yang dibangkitkan itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Memang banyak orang yang dibangkitkan dari mati oleh kuasa Yesus, seperti Lazarus, anak janda di Naim, anak Jairus, dan yang lain. Namun mereka ini akhirnya setelah Tuhan meninggal dan dikubur,
Sedangkan Yesus Kristus bangkit hidup dan naik ke surga pun dalam keadaan sebagai manusia hidup. Karena Yesuslah ada hari bangkit. Karena Yesuslah manusia akan bangkit pada hari bangkit nanti, sama seperti Yesus telah bangkit. Dan manusia yang beriman serta percaya kepadanya, Yesus, dan manusia yang beriman serta percaya kepada Yesus akan divonis hidup kekal. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25-26. Saudara-saudara, semua orang yang percaya dan menerima Yesus tidak akan mati untuk selama-lamanya. Yang telah mati akan dibangkitkan dan hidup kekal. Yang hidup saat Yesus datang di akhir zaman akan diselamatkan oleh Yesus, diangkat ke surga. Yesus sendiri menegaskan tugasnya seperti dikatakan kepada pengikut-pengikutnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Jadi 3 hal Yesus canangkan, bahwa pertama, Yesus adalah jalan Siratal Mustaqim. Yesus jalan ke surga. Kedua, Yesus menyampaikan kebenaran Allah dan menunjukkan kebenaran itu pada manusia. Namun, tidak semua manusia mau menerimanya. Yang ketiga, pada Yesus manusia beroleh hidup kekal di surga. Dan hanya Yesus satu-satunya jalan. Tanpa Yesus tidak sampai kepada Bapa, kepada Allah. Yesus menunjukkan cara yang dilakukan untuk penyelamatan, yaitu penyaliban, sebagai cara satu-satunya untuk menebus manusia dari kuasa dan kutuk maut atau neraka. Yesus adalah kebenaran, namun rela mati dengan menerima kekejian dan kekejaman di salib untuk keselamatan manusia. Itulah kasih Allah, itulah kebenarannya. Manusia tidak bisa menyombongkan ibadahnya, zakatnya, amalnya, lalu berkata, "Saya akan masuk surga." Tidak bisa sama sekali, bahkan sia-sia, karena Yesus telah berkata, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Dan melalui Yesuslah akan dibangkitkan kepada hidup kekal. Yesuslah contoh yang sulung tentang kebangkitan manusia menuju hidup kekal. Puji nama Tuhan.